Saya langsung mulai aja ya This Mas Jono. call is now being recorded. Saya langsung mulai game Mas Jono. Silakan Bu, silakan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membicarakan masalah diabetes lagi. Kenapa diabetes berulang kali kita bicarakan? Karena itu merupakan prevalensi di Indonesia nomor 2 setelah apa namanya atau nomor 1 setelah penyakit ISPA kalau nggak salah ya. Dan sebetulnya juga termasuk penyakit degeneratif yang paling banyak, nomor 1 di atas jantung. Baik teman-teman, diabetes sekarang ini semakin banyak menimpa kita yang seharusnya diterima di usia tua. Artinya tua itu di usia di atas 40, tapi risiko diabetes ternyata sekarang banyak diderita oleh anak-anak muda. Yang paling sering penyebab risiko untuk itu adalah pola makan. Jadi teman-teman, pola makan itu akan sangat berpengaruh untuk menyebabkan diabetes atau enggak, dimulai dari usia dini. Oleh karena itu berulang kali saya sampaikan bahwa pola makan sehat, menyukai sayuran, kalau perlu dipaksakan mulai dari anak-anak, pengenalan sedikit dipaksakan, itu akan sangat penting untuk mengubah habit mereka, untuk bisa mencegah mereka untuk di usia di atas nanti 30 tahun ke atas terkena risiko diabetes mellitus. Nah, tentang diabetes mellitus, kemarin faktor risikonya salah satunya adalah dari kegemukan. Kembali saya ungkapkan bahwa kegemukan sentral, yaitu kegemukan di area perut, pada laki-laki dengan lingkar perut di atas 90 atau di atas, beberapa yang mengatakan 100, di atas 90 atau beberapa yang mengatakan 100, dan pada perempuan di atas 80, tapi ada riset yang mengatakan 90. Lingkar pinggang untuk perempuan di atas 90, untuk laki-laki di atas 100, itu ternyata beresiko untuk menderita diabetes tipe 2. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 sangat dipengaruhi oleh insulin resisten. Kembali saya ulas bahwa insulin resisten adalah insulin yang cuek bebek, yang cuek atau malas, tidak punya peran. Dan itu beresiko pada mereka dengan kegemukan lingkar pinggang laki-laki di atas 100 dan perempuan di atas 90. Oleh karena itu teman-teman, mohon untuk sejak dini, bahkan sejak anak-anak, itu sebetulnya overweight itu tidak bagus. Memang pada anak-anak kelihatannya lucu, tapi sebetulnya tidak bagus untuk anak-anak. Nah, tentang kegemukan. Kemudian kedua, yaitu tentang faktor pola makan. Kita kebiasaan adalah konsumsi karbohidrat terlalu tinggi, karena memang nasi itu adalah menjadi menu utama kita. Tapi jangan lupakan bahwa makanan-makanan yang sehat untuk kita adalah yang dengan indeks glikemik rendah. Dan jangan lupa bahwa karbohidrat tidak melulu nasi. Kita bisa gunakan umbi-umbian, mie itu pun ternyata memiliki indeks glikemik yang cukup rendah. Atau gunakan beras yang berwarna. Beras coklat, beras merah, beras hitam itu memiliki indeks glikemik sedang. Nah, tentang indeks glikemik ini teman-teman, saya ingin mengulas sedikit bahwa ada beberapa makanan yang bisa memiliki indeks glikemik sedang, ada yang bisa memiliki indeks glikemik rendah, dan rendah, sedang, dan tinggi. Indeks glikemik tinggi adalah yang di atas 70. Indeks glikemik rendah, sedang, antara 70 dan 50. Dan indeks glikemik rendah di bawah 30. Saya tidak bicarakan semua makanan, tapi secara garis besar begini. Ketika kita makan nasi putih, maka indeks glikemiknya itu termasuk sebetulnya beberapa jenis yang sangat pulen itu masuk ke yang tinggi karena hampir mendekati 70 atau di atas, bahkan ada yang menulis 90 untuk nasi putih. Tetapi untuk beras merah itu bisa indeks glikemiknya 58, di angka antara 50. Beras coklat di antara angka 50. Madu itu 50. Nah, oleh karena itu teman-teman, pilihlah makanan yang mempunyai indeks glikemik sedang ke bawah.
Dan untuk penderita diabetes lebih bagus adalah yang indeks glikemiknya di bawah 50. Berarti sedang batas bawah sampai ke rendah. Untuk kentang dalam keadaan rebus, kita makan bersama kulit, itu memiliki indeks glikemik sekitar 60-an. Tetapi kentang tumbuk, bahasa di makanan apa ya Mas John? Kita sering makan seperti itu. Apa? Mashed potato. Nah, mashed potato itu atau kentang tumbuk itu ternyata meningkatkan indeks glikemiknya hingga di atas 70. Jadi ketika teman-teman semua mau makan kentang, pilihlah kentang yang masih bulat-bulat dan kunyah bersama kulitnya. Sesuatu yang bersama kulit atau selaputnya itu akan menurunkan nilai indeks glikemik. Beras coklat adalah beras putih yang mengandung selaput ari. Indeks glikemiknya menjadi mendekati 50, tetapi ketika dia menjadi beras putih, indeks glikemiknya di atas 70, bahkan ada yang mendekati 90. Oleh karena itu, teman-teman sekali lagi, pilihlah karbohidrat yang berserat. Itu satu. Kemudian hampir semua buah-buahan itu hampir memiliki indeks glikemik sedang. Kemudian susu-susu low fat, yogurt, itu memiliki indeks glikemik rendah. Gula aren, teman-teman, gula aren yang asli atau gula kelapa yang asli itu memiliki indeks glikemik rendah. Gula pasir memiliki indeks glikemik tinggi. Madu, indeks glikemik sedang. Ingat, ketika kita menderita diabetes, tertinggi adalah 50. Berarti madu masih bagus untuk diabetes. Tentang indeks glikemik ini, nanti teman-teman tidak usah menghafal, bisa mencari tabelnya. Banyak sekali tabel ada di Google, bisa dicari mana batas bawah, mana batas atas, dan mana batas rendah. Tentang madu, yang menjadi pertanyaan, saya ingin menjelaskan indeks glikemik dulu. Apa sih itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah kecepatan masuknya penyerapan glukosa ke dalam usus. Semakin cepat, maka indeks glikemiknya semakin tinggi, maka semakin cepat meningkatkan level glukosa di dalam darah. Dan ini tentu akan beresiko terhadap mereka penderita diabetes. Oleh karena itu, untuk amannya, biasakanlah kita memakan makanan yang memiliki indeks glikemik sedang sampai rendah. Sesekali tinggi boleh, tetapi kalau terus-menerus itu tentu menjadi sangat tidak baik, karena itu akan meningkatkan risiko kita untuk menderita diabetes. Nah, tentang madu. Madu asli, teman-teman, madu asli itu ada rasa-rasa panas di tenggorokan. Betul ya, Mas Jono? Ada rasa panas di tenggorokan, ada rasa sedikit asam, dan biasanya berbuih. Itu madu asli. Nah, madu asli ini kenapa sangat baik untuk diabetes? Teman-teman harus mengetahui bahwa pada madu, kalau kita bicara untuk diabetes, maka kita harus melihat kandungan karbohidratnya. Karbohidrat pada madu terbanyak adalah fruktosa, setelah fruktosa glukosa, kemudian ada sukrosa sedikit, dan seterusnya. Glukosa dan fruktosa adalah gula sederhana. Artinya ketika dia masuk ke tubuh kita langsung bisa dirubah menjadi energi. Dan bisa dengan sangat cepat dirubah menjadi energi. Oleh karena itu, jika teman-teman jatuh lemes karena hipoglikemi atau kekurangan gula, itu bisa langsung mengkonsumsi madu. Energinya akan bisa langsung timbul. Karena apa? Di sana ada fruktosa dan glukosa, gula sederhana yang bisa dirubah oleh tubuh langsung menjadi energi. Apa perbedaan glukosa dan fruktosa? Fruktosa ini adalah gula buah. Gula yang terdapat pada buah-buahan. Kalau dimakan dalam bentuk utuh, bersama madu, bersama buah-buahan, itu akan sangat baik, teman-teman. Tapi kalau dia diminum sendirian, kadang-kadang kalau teman-teman belanja ke toko organik atau ke mall atau ke toko pangan, itu kadang-kadang membaca gula fruktosa. Ketika gula fruktosa dijual dalam bentuk tunggal, tidak dalam
bentuk utuh bersama bahan bakunya, bersama sausnya, misalnya bersama buah-buahan, atau bersama sayuran, atau bersama apa, sudah diekstraksi menjadi fruktosa saja, itu sangat tidak baik. Beberapa penelitian bahwa fruktosa ternyata bisa untuk menyebabkan peningkatan lipid darah, seperti kolesterol, LDL, dan beresiko untuk menyebabkan fatty liver. Oke, sampai sini penjelasan saya cukup jelas nggak ini teman-teman? Mas Jono, bisa dipahami? Jelas, Bu. Bisa. Oke. Jelas, Bu, jelas. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Tentang fruktosa paham ya? Fruktosa adalah gula buah, tapi teman-teman harus mengkonsumsi dalam bentuk aslinya, tidak dalam bentuk fruktosanya. Jangan tertipu oleh penjual gula fruktosa yang dalam bentuk 100% gula fruktosa. Itu efek sampingnya sangat banyak. Nah, fruktosa ini menariknya adalah dia bisa dirubah menjadi energi dengan sangat cepat. Tetapi ketika dia masuk ke dalam sel, teman-teman tahu ya, bahwa suatu senyawa, gula, untuk dirubah menjadi energi, itu harus masuk ke dalam sel atau ke dalam rumah dulu. Di dalam sel itu ada dapurnya. Dapurnya namanya mitokondria. Nah, di situ dimasak, gula tadi dimasak, dirubahlah menjadi energi. Untuk masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam sel, butuh pintu. Pintu itu yang disebut dengan reseptor insulin. Nah, menariknya, pada fruktosa, untuk masuk ke dalam sel, itu tidak membutuhkan insulin. Oleh karena itu, fruktosa sangat bagus untuk penderita diabetes. Jarang sekali penderita diabetes akan memburuk jika mereka makan buah-buahan. Karena tadi, fruktosa untuk masuk ke dalam sel tidak perlu menggandeng insulin, tidak perlu melalui pintu insulin. Sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam sel dan bisa dirubah menjadi energi. Dengan catatan, teman-teman, fruktosa dan glukosa ini lebih mudah dirubah energinya adalah glukosa. Bagaimanapun glukosa adalah juara satu untuk pencetak energi. Nah, pada madu, hebatnya di sini madu, dia ada fruktosa dan ada glukosa. Glukosa akan lebih cepat berubah menjadi energi. Jadi ketika kita lemes, kita minum madu, yang lebih berperan untuk menciptakan energi adalah glukosa di dalam madunya. Fruktosanya belakangan. Hanya fruktosa, kelebihan fruktosa adalah meskipun masuk ke dalam sel, itu tidak menggandeng insulin, tetapi kelebihan fruktosa adalah membuat insulin yang malas jadi aktif. Teman-teman ingat ya, glukosa untuk masuk ke dalam rumah harus digandeng oleh insulin. Pada penderita diabetes, insulin ini banyak yang malas, banyak yang tidak bekerja, tidak mau menggandeng glukosa untuk menarik ke dalam pintu untuk dimasak di dalam dapur. Si insulin pemalas ini oleh fruktosa madu akan diaktifkan. Sehingga teman-teman, seorang penderita diabetes itu sangat bagus mengkonsumsi madu asli. Apakah perlu minum obat dokter? Perlu. Obat dokter tidak saya sarankan untuk diputus, tetapi secara perlahan ketika kondisi sudah baik harus dikurangi dosisnya. Di mana peran madu tadi? Tadi seperti saya katakan bahwa fruktosa pada penderita diabetes, dia akan mengaktifkan insulin, sedangkan glukosa pada madu, dia akan merangsang keluarnya insulin. Jadi perpaduan fruktosa dan glukosa pada madu ini sangat bagus untuk mempercepat penyembuhan pada penderita diabetes. Karena fruktosa tadi akan mengaktifkan insulin yang malas. Menjadi dia mau menggandeng glukosa untuk dirubah menjadi energi. Dan jumlah glukosa di darah menjadi menurun karena sudah ditarik ke dalam rumah. Bisa kebayang ya Mas John sama Mas Naufal ya penjelasan ini, penjelasan yang sangat sederhana,
tapi sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita. Kenapa seorang penderita diabetes sebaiknya didampingin oleh madu? Di kebun kita, madu yang sangat baik untuk penderita diabetes adalah madu hutan Papua. Jika penderita diabetesnya sudah parah atau sudah mengalami komplikasi, maka perlu ditambahin dengan ramuan diabetes. Nah, satu, madu sangat baik, mengandung fruktosa yang sangat ramah untuk penderita diabetes. Selain itu, madu mengandung antioksidan. Antioksidannya sangat banyak, baik enzim maupun non-enzim. Ini kalau saya bicara tentang antioksidannya secara molekuler tidak perlu saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan bahwa antioksidan sangat kaya dengan madu sangat kaya dengan antioksidan. Mengapa? Karena madu kaya dengan kandungan polifenol. Kita tahu selama ini bahwa senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi adalah polifenol. Dan polifenol pada madu itu sangat banyak. Antioksidan ini manfaatnya apa, teman-teman? Ketika seseorang menderita sakit, tubuh kita secara internal itu sebetulnya mengeluarkan radikal bebas atau yang disebut ROS, reaktif oksigen spesies. ROS. ROS ini itu kalau kita bayangkan seperti asapnya dapur. Proses di dalam tubuh, metabolisme itu sesungguhnya adalah masak-memasak, urusan dapur, masak-memasak. Tentu dihasilkan asap, tentu dihasilkan metabolit. Nah, metabolit yang tidak berguna tadi namanya radikal bebas, atau kalau bisa kita ibaratkan, itu seperti asap. Secara internal, tubuh kita itu menghasilkan asap atau radikal bebas. Dan asap ini akan merusak sel-sel sehat. Itulah mengapa diabetes menyebabkan komplikasi. Salah satunya karena asap ini. Siapa yang bisa mengendalikan asap ini? Yang bisa mengendalikan asap ini adalah antioksidan. Dan madu sangat kaya dengan antioksidan. Kedua ini ya, ini catatan madu untuk penderita diabetes. Ketiga, madu mengandung hidrogen oksida, peroksida, H2O2, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini memiliki aktivitas antibiotik alias antibakteri. Pada penderita diabetes itu sangat mudah terkena luka yang tak kunjung sembuh. Kenapa? Karena bakterinya melimpah ruah di luka itu. Kenapa? Karena bakteri hidup dari gula. Gula pada penderita diabetes sangat banyak di pembuluh darahnya, sehingga bakteri berkembang biak sangat mudah di perlukaan itu. Akibatnya luka itu tidak sembuh-sembuh. Siapa yang bisa menangani? Salah satunya adalah madu asli. Dan madu kebun kita, teman-teman, alhamdulillah pernah dipakai di rumah sakit, rumah sehat Parung, rumah sakit Dompet Duafa Sehat Parung, dan oleh dokter dokter bagian penanganan luka itu dipakai, dan madu kebun kita sangat membantu untuk pertumbuhan jaringan baru. Masih ada ya? Kita punya rekamannya nggak ya, Mas John? Ada Bu, ada. Ada ya rekamannya. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa minta rekamannya sama John, manfaat madu asli untuk menghilangkan luka, dan itu disampaikan sendiri oleh pasiennya. Jadi alhamdulillah madu kebun kita sudah dipakai di rumah sakit tersebut dan ternyata sangat bagus untuk menumbuhkan jaringan baru. Kenapa bagus untuk menumbuhkan jaringan baru? Tadi teman-teman, dia mengandung sifat antibakteri, ada hidrogen peroksida, dia sendiri mengandung antioksidan yang tinggi, dan pada madu itu kaya dengan asam amino. Kita tahu asam amino adalah bahan baku untuk membuat protein. Sedangkan bahan baku untuk membuat jaringan adalah protein. Berarti asam amino itu sangat potensial untuk membentuk jaringan baru di perlukaan atau di tempat manapun yang memang dibutuhkan pertumbuhan jaringan. Oleh karena itu, madu sangat berperan dalam penyembuhan luka,
terlebih-lebih luka pada penderita diabetes, di mana bakterinya sangat mengganggu pertumbuhan jaringan. Tapi dengan adanya madu tadi, madu yang asli, pertumbuhan jaringan cepat diaktifasi, cepat distimulasi karena ada kandungan asam amino yang melimpah ruah tadi. Selain itu, selain asam amino, ternyata madu juga mengandung vitamin C. Teman-teman tahu bahwa vitamin C adalah salah satu bahan baku untuk membentuk kolagen. Untuk membentuk jaringan dibutuhkan kolagen. Untuk membentuk kolagen dibutuhkan vitamin C. Dan itu ada pada madu. Jadi sampai sini jelas ya, manfaat banget madu pada penderita diabetes. Mulai dari fruktosanya yang akan menstimulasi, mengaktifkan insulinnya, kemudian mulai dari kandungan hidrogen peroksidanya sebagai antibiotik, dia akan membunuh bakteri yang tidak bermanfaat pada penderita diabetes. Ingat, penderita diabetes adalah sumber makanan untuk bakteri karena kaya dengan gula. Kemudian ketiga, kaya dengan antioksidan. Ketika minum madu rutin pada penderita diabetes, maka akan mencegah terjadinya komplikasi dengan cara mencegah aktivitas radikal bebas oleh antioksidan tadi. Kemudian yang keempat, kaya dengan asam amino. Asam amino yang kaya ini menyebabkan pertumbuhan jaringan menjadi terstimulasi terutama pada penderita luka pada diabetes. Kemudian mengandung vitamin C. Vitamin C itu sistem imun. Kita tahu imun itu dengan vitamin C. Selain itu, vitamin C adalah menstimulasi tumbuhnya jaringan baru atau kolagen pada perlukaan. Mungkin sampai sini udah jelas ya hubungan madu dengan diabetes. Teman-teman, dalam segala hal, ketika kita memanajemen penderita diabetes, baik untuk diri sendiri, teman, atau saudara, atau siapapun, jangan hanya gunakan satu jalur. Pakailah lebih complicated, lebih komplit. Satu, gunakanlah madu. Dua, obat kimia pun boleh digunakan jika memang itu dibutuhkan. Bahkan boleh kok menggunakan insulin bila itu memang dibutuhkan. Pertemuan Selasa depan, kita akan bicarakan masalah insulin untuk penderita diabetes. Pemakaian insulin terus-menerus, manfaat dan resikonya. Jadi teman-teman, satu, gunakanlah madu. Kedua, tetap gunakan obat-obat kimia yang sesuai. Tiga, disupport dengan obat-obat herbal yang sesuai. Obat herbal, ramuan herbal. Apalagi jika sudah dengan obat kimia tidak manjur, komplikasinya sudah banyak, maka pendekatan dengan obat herbal dibantu dengan obat herbal itu seperti hukumnya wajib. Pola makan jelas. Tentu pola makan sudah tahu semua ya. Perbanyak serat. Bahkan karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang berserat. Dalam satu porsi makanan, 50% adalah sayuran dan buah segar. 25% adalah karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. 25% berikutnya adalah protein. Silahkan mau protein hewani ataupun protein nabati. Tentang sayuran, dalam beberapa riset, itu banyak sekali riset sudah menunjukkan bahwa sayuran dan buah itu ternyata akan seperti halnya fruktosa. Dia akan mengaktifasi insulin. Insulin yang malas akan diaktifasi untuk suka menggandeng glukosa. Bahkan beberapa buah dan sayuran ini bisa memperbaiki pankreas. Siapa pankreas? Pankreas adalah pabriknya insulin. Insulin dibuat di pankreas. Kalau pankreasnya rusak, insulin tidak dihasilkan. Kalaupun sudah dihasilkan, insulin nggak boleh malas, harus diaktifkan. Nah, sayuran dan buah ini tidak hanya mengaktifkan insulin, tetapi juga bisa membangun, menjaga, memperbaiki pankreas untuk memproduksi insulin. Kemudian serat itu sendiri, teman-teman, ketika kita makan serat di dalam usus,
maka dia akan mencegah penyerapan glukosa dengan cara cepat. Ketika kita makan serat, maka dia akan mencegah penyerapan glukosa dengan cara cepat. Dan itu mencegah terjadinya timbulnya naiknya gula darah pada tubuh penderita diabetes. Jadi ini penting banget ya teman-teman. Tadi satu madu. Madu sangat membantu mempercepat penyembuhan pasien diabetes. Membantu. Jadi bukan obatnya, tapi membantu. Kedua, obat kimia tetap diteruskan. Ketiga, gunakan herbal. Jika sudah komplikasi atau memang dengan obat kimia tidak mempan. Keempat, pola makan sehat. Kelima, olahraga. Tentu teman-teman tahu bahwa salah satu cara pemanfaatan glukosa dengan cara cepat yaitu dengan latihan fisik. Tercepat pemakai glukosa adalah otot untuk gerakan, untuk bergerak. Jadi olahragalah minimal 15 menit dalam sehari hingga denyut jantung naik menjadi 100 kali per menit. Jangan lupa istirahat, itu pasti. Tidur nyenyak juga wajib untuk semuanya menjadi homeostasis tubuh kita menjadi normal, menjadi seimbang. Baik, teman-teman, Mas John, waktu saya berikan ke Mas John, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih, Dr. Erna. Mungkin ada pertanyaan? Untuk sesi pertanyaan kita buka ya, teman-teman. Mas Irfan, ada mungkin yang ditanyakan? Mas Noval? Atau Mbak BK SMA Negeri 9? Oke, mungkin belum ada kali ya, Dok. Tapi aku ingin bertanya, Dok. Bagaimana sih kita tahu kalau misalnya itu kita menderita diabetes 1 atau 2, itu bisa dilihat secara menerawang nggak? Terus, berapa persen sih tingkat kesembuhan dari orang yang udah terkena diabetes? Apakah ada kemungkinan dia akan pulih kembali gitu? Terima kasih, Dok. Oke. Kalau diabetes tipe 1 itu memang dia tidak punya insulin atau insulinnya sedikit sekali. Kerusakan genetik pada pankreasnya dan biasanya itu ditandai sejak anak muda, sejak kecil. Sejak kecil anak ini sudah menderita diabetes. Di mana letak kesalahannya? Yaitu pada produksi insulinnya di pankreas, kesalahan genetik. Sehingga tidak pernah membuat insulin secara cukup. Oleh karena itu, pada penderita diabetes tipe 1 wajib membuang glukosa dengan cara apa? Olahraga. Kegiatan olahraga ternyata memaksa tubuh kita untuk membuat insulin, memaksa pankreas untuk membuat insulin. Satu-satunya cara pola makan sehat dan olahraga untuk penderita diabetes tipe 1 yang dimulai sejak anak-anak. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah bawaan. Biasanya paling banyak karena gaya hidup yang tidak sehat. Sebab lain bisa karena infeksi pankreas. Ketika pankreasnya bermasalah, bisa memproduksi insulin secara lebih banyak atau kekurangan insulin. Kemudian atau terdapat tumor seperti Steve Jobs ya, ada gangguan pada pankreasnya kan? Ada kanker di sana. Bisa karena tumor, bisa karena kanker, infeksi, itu juga bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Atau bisa karena satu pola makan, kedua efek samping obat. Seperti saya pernah cerita kemarin, pemakaian kortikosteroid terus-menerus, hati-hati bisa meningkatkan diabetes. Nah, jadi kalau kita menderita diabetes di usia di atas 20-an, 30-an, dengan refleksi ke belakang gaya makan kita yang awut-awutan, kemungkinan sekali adalah diabetes tipe 2, dan itu tidak tergantung insulin, tapi perlu perubahan gaya hidup. Sedangkan tipe 1 itu perlu suntikan insulin memang, karena memang tubuhnya tidak bisa menghasilkan insulin. Untuk diabetes tipe 2, bisa sembuh kembali jika penanganannya lebih dini. Semakin dini bisa sembuh total, tentu semuanya dengan kendali. Pola makan dikendalikan, stres dikendalikan,
istirahat dikendalikan, kegiatan dikendalikan, itu akan membuat betul-betul sehat dari diabetes tipe 2. Jika sudah komplikasi, tentu butuh effort yang besar, apalagi sudah bertahun-tahun. Karena hampir semua organnya sudah dilumpuhkan. Kapan-kapan, mungkin mudah-mudahan nanti besok, Selasa depan, saya akan cerita insulin resisten. Insulin resisten adalah insulin resisten pada pemakai insulin. Bayangkan, insulin resisten itu tidak sensitif dengan insulin, tapi dia masih pakai insulin. Nah, nanti di sana akan saya jelaskan mengapa hal itu sampai terjadi. Itulah yang nanti akan kita bahas pada manfaat dan efek samping pemakaian suntik insulin terus-menerus. Nanti akan saya jelaskan, insya Allah. Jadi teman-teman, insya Allah bisa membaik jika kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, segera peduli sedini mungkin dengan tanda-tanda diabetes tadi. Semakin dini, maka akan semakin cepat membaik. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Ini Bu, kan orang kan sekarang stigma yang muncul kan madu itu kan itu indeks glikemiknya kan itu kan gula ya. Dan di masyarakat sekarang kan kebanyakan orang taunya bahwa madu sebenarnya nggak bagus untuk orang yang diabetes gitu. Atau adakah takaran yang tepat gitu? Atau misalnya kan disarankan kan 1 atau 2 sendok kan untuk setiap harinya digunakan. Untuk pengguna diabetes sendiri apakah 1 sampai 2 juga cukup atau harus dikurangin gitu? Oke. Memang yang harus dipilih adalah madu asli. Jadi teman-teman harus yakin dulu madunya madu asli atau tidak. Kemudian minumlah dalam dosis yang terukur. Cukup 1 sampai 3 sendok makan dalam sehari. Setelah itu pun kalau teman-teman sangat sensitif gula darahnya, boleh diukur dengan alat pengukur gula darah pakai pakai stick, diukur sendiri. Dan biasanya peningkatan gula darah pada penderita diabetes karena madu cukup hanya terjadi 3 jam pertama. Setelah itu akan normal kembali. Nah, ini lagi-lagi karena peran fruktosa pada madu tadi. Fruktosa pada madu akan mengaktifkan insulinnya. Sehingga ketika glukosa pada madu diserap oleh tubuh dengan cepat akan meningkatkan kadar gula darah, tapi insulinnya juga aktif menggandeng masuk ke dalam sel tubuh oleh fruktosa tadi. Jadi paling tidak kadar gula darah tinggi setelah makan madu itu terhitung hanya 3 jam setelah asupan madu yang pertama tadi. Dan semuanya harus terukur ya teman-teman, karena kita tidak mengenal tubuh kita. Apakah kita sangat sensitif dengan madu atau tidak? Jadi gunakanlah 1 sampai 3 sendok makan dulu. Kalau itu normal bisa berlebih nggak? Bisa. Kalau 3 terlalu banyak dikurangin. Yang jelas madu asli akan sangat membantu penyembuhan penderita diabetes. Ada lagi Mas pertanyaannya? Oke dokter, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan di luar dari diabetes dan madu juga dipersilakan ya pertanyaannya, mumpung ada kesempatan ngobrol sama dokternya sendiri. Oh, ya? Mungkin dari Kak BK SMA Negeri 9 yang mau ditanyakan? Kita terbuka untuk semua pertanyaan, mumpung kesempatan ini sama Dokter Erna, silakan ditanyakan apa keluhannya, apa yang dirasakan, biar bisa langsung dijawab oleh Dokter Erna sendiri. Nggak ada kali ya. Mas Irfan ada pertanyaan? Mas Noval ada? Tidak. Oke. Ini kali. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf, tadi saya ada tamu jadi kurang mengikuti banget ya. Tadi agak lewat dulu. Cuman
sih lagi menanyakan kondisi ibu saya aja sih yang sekarang lagi dialami. Jadi ibu saya tuh ngomongnya itu kayak susah gitu, kayak agak stroke gitu. Kemarin sudah ke dokter sih check up, tapi ya sejauh ini sih ada perubahan. Tapi jujur Bu, saya nggak kasih minum obat ibu saya sama sekali dari rumah sakit. Tapi ya itu saya coba alternatif lain, bekam. Nah setelah 2 minggu ini, setelah habis bekam sudah mulai membaik nih, berangsur gitu. Tapi sekarang masih belum jelas betul. Jadi ngomongnya itu sebenarnya saya ada niatan mau beli madu. Sempet Pak siapa kemarin yang japri saya. Cuman belum ya, karena nanti awal bulan gitu niatnya gitu. Apakah memang harus disarankan untuk minum konsumsi madu itu, atau ada obat yang lain gitu dok? Itu aja dok dari Menderita apa ya? Keluhannya apa tadi? keluhannya. Kemarin sih sempat pusing, terus susah gitu, kayak stroke gitu, kayak ngomongnya. Kayak stroke nggak Bu? Ibu kan gitu. stroke kan? Backgroundnya betul. apa? Kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi? Dulunya iya darah tinggi, tapi kemarin dicek ke dokter enggak tinggi juga. Tapi punya riwayat darah tinggi. Iya, tapi punya riwayat darah tinggi. Oke, Bu. Berarti stroke. Yang kita bicarakan tadi adalah untuk diabetes. Nah, Pada dasarnya stroke itu Bu, ada satu stroke yang ada masa emas. Ini penting banget ya teman-teman ketahui. Itu ada masa emas, yaitu penanganan di bawah 3 jam itu akan menyelamatkan penderita dari kecacatan. Oleh karena itu, obat dokter harus diberikan di sini, karena saya belum pernah menemukan obat herbal yang bisa sekuat obat dokter. ya. Halo, Ibu bisa mendengarkan saya ya? Iya, saya dengar. Saya sambil jalan dulu ya, Bu. Serangan stroke itu Ibu segera periksakan ke dokter, ke UGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Apa itu obatnya? Obat ini adalah pengencer darah. Dan itu hanya berlaku untuk 3 jam pertama. Lebih dari itu resikonya biasanya sudah besar. Dan semakin cepat kita menindaklanjuti, maka akan semakin mudah untuk disembuhkan. Kapan kita melakukan bekam atau obat alternatif lain yang lain? Tunggu setelah fase darurat terlampaui. Fase darurat adalah fase golden period yang harus kita perjuangkan supaya tidak terlambat. Dan itu hanya bisa dengan pengobatan kimia. Itu yang disebut golden period. 3 jam di bawah. Jadi mohon nanti kalau ada kekambuhan lagi, Bu, tolong segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengencer darah yang harus disuntikan. Kalau nggak salah namanya, saya agak lupa namanya ya. Mohon maaf, saya agak lupa namanya. Saya agak lupa namanya. Tapi ini sangat dibutuhkan oleh penderita stroke dan jantung di 3 jam pertama. Dan sebaiknya jangan ditunda. Setelah itu baru Ibu bisa berikan bekam, akupunktur, herbal boleh. Tentang madu, apakah boleh diberikan ke penderita stroke? Boleh madu. Madu itu sebetulnya suplemen untuk semua penyakit dan kesehatan. Jadi boleh-boleh saja diberikan. Nggak masalah, tapi itu bukan sebagai sebagai herb of choice. Pengobatan pertama. Bukan sebagai pengobatan utama. Madu di sini posisinya adalah sebagai sebagai pelengkap. Ini seperti pada diabetes. Madu posisinya pada diabetes sebagai apa? Sebagai pelengkap, bukan penyembuh yang utama. Ketika minum obat dokter, tambahlah dengan madu. Ketika minum herbal, tambahlah dengan madu. Tapi jangan gunakan madu saja. Pada stroke juga begitu. Madu sangat bagus, tapi bukan yang utama. Yang utama tadi namanya streptokinase. Ibu harus mendapatkan suntikan streptokinase dulu. Itu sudah menyelamatkan pasien agar tidak terjadi keterlambatan. Setelah itu teratasi, keadaan gawat darurat teratasi, baru gunakanlah madu
herbal, bekam, akupunktur, dan lain-lain yang akan membantu bersama-sama kesembuhannya. Sampai sini paham ya, Bu? Penjelasan saya udah cukup jelas ya? Oke, udah paham. Dia lagi dari jalan, Bu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari dokter sendiri. Monggo, kita beri kesempatan yang lain dulu untuk mungkin ada yang mau ditanyakan dari kasus teman, kasus tetangga, kasus saudara. Mungkin berhubungan Mas dengan Irfan, Mas Bokul, tanyakan. Nggak ada, Dok. Eh, Baik, Mas Jono mungkin. Waktu monggo. ini sih, Bu. Iya, Bu. Silakan Mas Jono. Waktu saya kembalikan ke Mas Jono. Mungkin materi dari saya sudah cukup. Waktu dan tempat. Silakan kembali ke Mas Jono. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah menyempatkan hadir di Google Meet kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Dr. Erna dapat diterima dan diserap dan diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih banyak untuk Dr. Erna yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi ini. Sangat bermanfaat dan membukakan wawasan kita bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan terlebih terhadap gula yang kemudian menyebabkan diabetes. Harapannya ke depannya kita lebih sering, ada 5 poin tadi yang saya dapatkan dari dokter, karena gunakan madu yang asli, terus gunakan obat kimia yang sesuai dengan anjuran dokter, terus support dengan herbal yang sesuai, atur pola makan, dan jangan lupa untuk olahraga. Materi yang cukup menarik untuk kita kemudian dapat aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada kata penutup dari Dr. Erna sebelum saya selesaikan Google Meet kali ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang katanya salah. Kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa Mas Irfan untuk difoto ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto, kita boleh foto dulu Mas Irfan. Iya. Untuk satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.